Belum makan? Terus? Oh, makan dulu. Oh, makan dulu. Silakan, silakan. Sebentar insya Allah ya. Karena tidak akan lama insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwani wal akhwat fi din rasyadakumullah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis penuh barakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Dan kita juga berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufiq, di mana dalam kesempatan yang terakhir kita telah membahas sampai pada zakat peternakan. Sampai pada zakat peternakan. Dan kemudian kita sekarang maju ke zakat pertanian atau perkebunan. Pertanian atau perkebunan. Di mana di sini Allamah Ba'alawi mengawali perkataannya dengan mengatakan wa ammat tamru waz-zabibu waz-zuru'u fa awwalu nisabiha khamsatu awsuq. Adapun tamar itu artinya apa? Kurma. Dan adapun kurma, kemudian zabib itu artinya anggur yang telah dikeringkan. Waz-zuru' dan pertanian, di mana pertanian telah kita bahas. Yang dimaksud pertanian di sini adalah pertanian apa? Apa semua pertanian? Semua perkebunan? Yang wajib zakatnya apa? Hasil tani yang apa? Makanan pokok. Biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Biji-bijian yang menjadi makanan pokok, maka itulah yang termasuk atau yang wajib ditunaikan zakat pertaniannya. Jadi yang pertama, kalau perkebunan cuma dua yang wajib zakat, yang wajib dizakati perkebunan hanya dua. Dua apa? Yang pertama adalah tamar, kebun kurma. Yang kedua adalah zabib, kebun anggur. Jadi kalau misalnya Anda punya kebun rambutan, selama rambutan itu tidak dijual, maka tidak wajib zakat. Kecuali kalau rambutan dijual, masuk zakat perdagangan, bukan zakat perkebunan. Masuknya zakat perdagangan, bukan zakat perkebunan. Demikian pula misalnya kalau antum punya kebun mangga 5 hektar misalnya, maka tidak wajib zakat selama mangganya tidak dijual. Apabila mangganya dijual, maka masuk zakat
perdagangan. Berbeda dengan kurma atau anggur, dijual tidak dijual, maka ada zakatnya. Demikian pula pertanian, dijual tidak dijual, maka ada zakatnya. Walaupun dia nanam padinya itu buat sendiri misal. Dia nanam gandumnya buat sendiri. Tapi kalau sudah sampai batas tertentu, nisab tertentu, maka tetap wajib zakat. Maka di sini dikatakan fa'awwalu nisabiha khamsatu awsuq. Maka nisab yang paling minimalnya itu, awal nisabnya itu adalah 5 wasaq. 5 wasaq. Ini ukurannya ukuran apa? Ukuran berat atau ukuran volume? Berat atau volume? Berat atau volume? Wasaq, 5 wasaq. Ini di sini disampaikan 1 wasaq adalah 60 sa'. 1 wasaq adalah 60 sa'. Di sini disampaikan wahya 300 sa'in bisa'ihi alaihi salatu wassalam. Sa' itu apa? Apa sa'? Tahu nggak? Sa'. Nggak tahu ukuran sa'? Sa' itu apa sa'? 1 sa'. Sa', tahu ukuran sa'? 1 sa' berapa mud? Ma fi ahad ya'rif. 1 sa' berapa mud? 1 mud itu ukuran berat, mud itu ukuran berat atau ukuran mud itu ukuran berat atau ukuran volume? Volume. Mud itu ukuran volume. Kemudian tadi disebutkan 1 wasaq, wahya 300 sa'i. 50 wasaq itu adalah 300. 50 wasaq itu adalah 300 sa'. Berarti satu wasaq itu 60 sa'. Betul ya? Wahya 300 sa'in. Wahya 300 sa'in. 300. Kalau misalnya 5 wasaq itu adalah 300 sa', maka berarti 1 wasaq 60 apa? 60 sa'. Pertanyaannya, 1 sa' itu berapa mud? 1 sa' berapa mud? 2, bukan. 4 mud. 1 sa' 4 mud. Pertanyaannya, 1 mud berapa liter kalau dikonversi dengan liter? 1 mud itu sekitar 0,7 liter. Berarti sekitar 2/3 liter. Bukan 2/3. 3/4 liter. Sekitar 3/4 liter. 1 mud sekitar 3/4 liter. Berarti ukuran zakat untuk pertanian, ukuran zakat untuk pertanian di sini, baik itu pertanian biji-bijian ataupun perkebunan kurma dan juga anggur, ini ukurannya berat atau volume? Volume. Ukurannya volume, bukan berat. Ukurannya volume, bukan berat. Jadi bukan ditimbang, tapi ditakar. Bukan ditimbang, tapi ditakar. Kenapa nggak boleh ditimbang? Karena takaran dengan timbangan itu relatif ukurannya. Nggak bisa dikonversi persis sama. Berarti di sini kapan saja hasil perkebunan kurma atau anggur atau juga hasil pertanian kita sampai pada 5 wasaq, yakni 300 sa', berarti berapa mud? 300 kali 4. 1.200 mud. 1.200 mud, coba dihitung.
1.200 mud, kalau misalnya 1 mud itu adalah 3/4 liter, 1.200 mud berapa liter? 1.200 dikali 3 bagi 4. 1.200, saya hitung pakai kalkulator. 1.200 dikali 3, 3.600 dibagi 4, 900. 900 apa? 900 liter. 900 liter. Itu 900 liter sekitar segimana ukuran 900 liter? 1 galon itu 19 liter. 1 galon itu bayangan. Untuk bayangan ya, 1 galon itu 19 liter. Jadi kalau misalnya 900 dibagi 19 misalnya, sekitar 47 galon. Kalau misalnya hasil pertanian antum sudah sampai pada, kalau dipenuhin itu galon itu, nggak sampai penuh sebenarnya ya, sampai garis batasnya itu di lehernya, dipenuhin semua padi antum sampai ke sana, apa itu? Oh, itu kurang, hitungan apa itu? Oh enggak. Sampai 47 galon, maka berarti sudah wajib zakat. Maka berarti sudah wajib zakat. Wa yudammu zar'ul 'ami ba'duhu ila ba'd fi hisabin nisab. Dan di sini disampaikan bahwa hasil panennya itu digabungkan selama setahun. Digabungkan selama setahun. Jadi antara satu jenis dengan jenis yang lain itu digabungkan selama setahun. Aduh. Misalnya antum punya beberapa sawah di sini, di sana, tapi panennya itu agak berbeda-beda. Misalnya di sini udah panen, di sana seminggu lagi baru panen. Ditunggu sampai hasil panennya ada semuanya. Sampai hasil panen itu ada semuanya. Misalnya hasil panen yang pertama ini nggak sampai 5 wasak misalnya. Tapi antum masih punya sawah yang sama, dia panen seminggu atau 2 minggu lagi, maka ditunggu. Kenapa? Karena itu masih satu periode, dinilai satu periode panen. Walaupun tidak berbarengan persis waktunya. Tapi selama dia satu periode panen, maka dihitung atau digabungkan sawah-sawah. Ada yang punya sawah banyak sini? Orang tuanya punya sawah banyak? Ada? Antum? Fauz? Siapa? Hadi? Punya sawah banyak? Nggak punya? Kebun? Di kampung? Terserah mau di kampung, mau di mana, yang penting punya sawah, maka wajib zakat. Jadi selama masa panen itu berapa, maka itulah yang dihitung. Itulah yang dihitung. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Itulah yang dihitung. Wala yukammalu jinsun bijinsin. Kalau misalnya berbeda, maka satu jenis dengan jenis yang lainnya tidak saling memenuhi, tidak saling menyempurnakan. Misal, antum punya kebun padi, punya sawah, kebun padi, punya sawah biasa, padi, sawah padi. Hasil panennya ternyata 4 wasak. Wajib zakat belum? Belum. Sedangkan antum di sisi lain punya persawahan tapi bukan padi, gandum. Mau apa sih? Punya gandum. Gandumnya 4,5 wasak. Kalau digabungin jadi berapa tuh? 8,5. Wajib zakat tidak? Wajib zakat tidak? Wajib zakat tidak? Wajib zakat enggak? Wajib zakat apa enggak? Jawabannya tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak menyempurnakan satu jenis dengan jenis yang lainnya. Kalau berbeda jenis, maka tidak digabungkan. Kalau satu jenis, selama satu periode panen, maka digabungkan. Itu perbedaannya. Wala yukammalu, dan tidak menyempurnakan jinsun bijinsin, sebuah jenis dengan jenis yang lain. Fala yukammalu qamhun bisyair, ya maka satu tanaman qamah tidak bisa disempurnakan takarannya dengan syair. Masalan, wa tajibuz zakatu, dan wajib hukumnya zakat bi buduwis shalah,
Dan wajib hukumnya zakat bibuduwis shalah, ketika dia ini telah tampak benih-benihnya. Telah tampak si bijinya atau buahnya. Maka disitulah sudah wajib zakatnya. Disitulah sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Lil akal, maksudnya apa? Ketika buahnya tersebut sudah bisa dimakan. Misalnya antum punya kebun kurma banyak, kemudian sudah mulai tampak kurmanya itu dan itu bisa dimakan tuh. Maka dihitung. Yang sudah bisa dimakan itu diperkirakan apakah sampai pada 5 wasak atau belum. Walaupun masih di pohon. Ketika misalnya diperkirakan ini sampai 5 wasak, maka dikeluarkan zakatnya. Lil akal fi rutab wal inab walau fi habbatin. Ya, walau masih berbentuk sebagai biji-bijian. Kalau misalnya itu adalah biji-bijian. Washtidadil habbi fi zuru'il muqtatati walau fi sumbulati. Dan apabila telah mengeras bijinya, maksudnya berasnya itu udah tampak, enggak kosong, si padinya sudah terisi dengan beras. Dipahami ya? Sudah terisi dengan beras, maka itu sudah wajib zakat. Pertanyaannya, berapa banyak yang wajib dikeluarkan? Wa yajibu fihal usyur. Maka wajib mengeluarkan zakatnya 10%. Berarti kalau misalnya antum punya penghasilan panen itu 10 wasaq, maka wajib dikeluarkan 1 wasaq. Ai asyarah fil mi'ah, yakni 10/100, illam tusqa bimu'natin, ai kulfah. Apabila antum tidak mengairinya atau tidak menyiraminya dengan kemampuan antum. Maksudnya bagaimana? Itu 100% mengandalkan hujan. Antum nggak melakukan apa-apa untuk mengairinya. Antum tidak melakukan apa-apa untuk mengairinya, maka zakatnya berapa persen? Zakatnya berapa persen? 10%. Kalau apa? Kalau antum tidak membutuhkan biaya untuk mengairinya. Apabila antum tidak membutuhkan biaya untuk mengairinya. Selama butuh biaya, misalnya hujannya harus ditampung dulu di satu penampungan, di mana antum membutuhkan biaya untuk beli penampungan, untuk beli pipa, untuk mengalirkan air dan lain sebagainya, maka itu termasuk yang nanti akan berkurang nilai zakatnya. Tidak sampai 10%. Wa nisfuhu ay khamsatu fil mi'ah in suqiyat biha. Namun apabila antum mengandalkan biaya kemampuan antum untuk mengairi kebun ataupun sawah tersebut, maka zakatnya hanya 5% saja. Maka zakatnya hanya 5% saja. Kemudian bagaimana apabila antum sebagian mengandalkan hujan, sebagian mengandalkan atau membutuhkan biaya dalam mengairinya? Apa yang mesti dilakukan? Diperkirakan. Kira-kira berapa persen yang butuh biayanya dan kira-kira berapa persen dari hujannya. Maka diperkirakan sehingga nanti antum bisa menghitungnya dari jarak antara 5 atau 10% yang harus dikeluarkan. Misalnya, oh saya lebih banyak menunggu hujan, maka berarti zakatnya sekitar, sedangkan kemampuannya bayarnya sedikit. Dari 100% air saya hanya mengeluarkan biaya untuk 20% airnya, maka berarti zakatnya sekitar di angka 9%. Begitu. Terus seperti itu. Tinggal antum hitung sendiri saja berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk pengairan tersebut. Dibandingkan dengan air hujan, berapa persentase? Seperti itu. Demikian. Insukiyat biha apabila dialiri dengan hujan.
Wa ma zada 'alan nisabi ukhrija minhu biqistihi. Dan apa-apa yang lebih dari nisab, lebihnya itu maka dikeluarkan secara merata melalui persentase. Maksudnya bagaimana? Ya pokoknya nisabnya kan tadi 5 wasak. Kalau misalnya antum keluarnya itu atau antum penghasilan 6 wasak, maka tinggal 10% dari 6 wasak. Kalau misalnya antum, jadi enggak berlaku kelipatan seperti pada hewan ternak. Paham ya? Kalau hewan ternak itu berlaku kelipatan, kemudian kalau misalnya lebih sedikit, dia enggak sampai jadi, kan enggak mungkin kalau hewan persentase dipotong-potong gitu kan. Ada hewannya, ini hewannya 1. Kalau misalnya lebihnya 1, masih tetap itu juga kan? Ada sekian-sekian, paham nggak? Ketika kita berbicara zakat hewan, ada misalnya dari 40 sampai 60 ini. Kalau di sini nggak begitu. Kalau zakat pertanian nggak begitu. Pokoknya lebihnya itu ya dibuat rata. Kalau 6 wasak, ya tinggal 10% dari 6 wasak. 6,1 wasak, ya 10% dari 6,1 wasak. Semuanya seperti itu. Lebih sedikit pun dihitung. Beda dengan hewan ternak. Beda dengan hewan ternak yang pernah kita bahas, kalau lebih 1 masih sama, lebih 2 masih sama. Nanti pada perhitungan berikutnya baru dia keluarnya beda. Dipahami ya? Adapun zakat pertanian, zakat perkebunan tidak. Pokoknya dihitung semuanya hasilnya berapa, dikeluarkan sesuai dengan persentase penghasilan panen tersebut. Ini yang membedakan dengan zakat pertanian. Wala zakata fi maduna nisabi illa ayatatawwa. Maka tidak ada kewajiban zakat apabila hasilnya kurang dari nisab, kecuali sunnah saja untuk bersedekah. Kalau memang mau bersedekah, sunnah, dipersilahkan. Akan tetapi tidak ada kewajiban zakat kecuali apabila ia telah mencapai nisab, seperti itu. Silakan kalau mau bersedekah. Tidak ada yang melarang kalau bersedekah, tapi jangan dibuat wajib atau diyakini kewajibannya. Ini tidak boleh. Apalagi mewajibkan orang lain. Biasanya lembaga-lembaga zakat mewajibkan itu ya. Zakat penghasilan wajib dikeluarkan 2,5%. Ada enggak? Gaji ada zakatnya enggak? Kita masuk sekarang. Fasal fi zakatin naqdain. Zakat 2 mata uang. Zaman dulu 2 mata uangnya apa aja? Emas dan perak. Ini 2 mata uang yang dimaksudkan di sini. Kalau zaman sekarang, emas dan perak bisa jadi mata uang? Bisa? Antum misalnya pergi ke ITC, beli HP pakai emas batangan, bisa? Kalau dia ngerti emas pasti mau juga, nggak apa-apa gitu. Nggak mungkin ditolak. Ya nggak apa-apa, tuker sama emas. Tapi paling biasanya harganya kan nggak bisa ada perintilan kayak rupiah gitu. Misalnya harga HP 2.859.000. Kalau emas kan nggak bisa begitu. Dipotong-potong emasnya nggak bisa. Ya udah digenapkan biasanya kan. Baik. Wa amma dzahabu fa nisabuhu 20 mithqala. Adapun zahab, apa zahab? Zahab itu artinya emas, maka nisabnya adalah 20 mithqal. Maksudnya 20 dinar. $20 maksudnya, kalau misalnya kita hitung, itu sekitar 1 dinar itu berapa gram? Ada yang tahu? 1 dinar Islam berapa gram? Dinar itu banyak hitungannya. 1 dinar Islam berapa gram? Angka yang kemudian dianut oleh atau berdasarkan penelitian para ahli sejarah, penelitian dari koin-koin yang ada, maka 1 dinar itu nilainya adalah 4,25 gram emas. 1/4 gram. 4,25 gram. Berarti kalau 20 dinar berapa? Yo, hitung. Para calon qadhi, calon hakim harus hitung, harus pintar matematik. Karena antum akan ditanya bab zakat dan ditanya bab faraid. Bab apa? Waris. 4,25 dikali 20. 4 kali 20 80. 1/4 kali 20
Setengah. Setengah atau berapa? 5, bukan setengah. 5. Berarti totalnya 85 gram. Siapa saja yang punya emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Siapa saja yang punya emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali, ada pengecualian di sini, kecuali apabila emas tersebut dijadikan perhiasan yang halal. Kecuali emas tersebut dijadikan perhiasan yang halal. Contohnya perhiasan yang halal apa? Dipakai oleh seorang istri, dipakai oleh anak perempuan yang dewasa. Bagaimana kalau misalnya emasnya ini dipakai oleh laki-laki, pemilik harta tersebut, pemilik emas tersebut? Tetap dikeluarkan zakatnya enggak? Tetap dikeluarkan zakatnya enggak? Maka tetap dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena ketika emas ini digunakan oleh laki-laki dewasa, dia menjadi perhiasan yang tidak halal, perhiasan yang haram. Maka tetap wajib dikeluarkan zakat. Bagaimana kalau emasnya ini dipakai oleh anaknya? Dia punya emas perhiasan banyak, dipakai kalung pada anaknya yang laki-laki. Dan anaknya belum balik. Halal apa haram perhiasan tersebut? Halal apa haram perhiasan tersebut? Halal apa haram? Perhiasan yang dipakaikan oleh orang tua kepada anak laki-laki yang belum balik, halal apa haram? Haram. Hah? Halal. Kenapa? Karena keharaman memakai perhiasan emas hanya bagi laki-laki yang dewasa, laki-laki yang baligh. Maka apabila ada orang tua memakaikan perhiasan emas kepada anaknya yang belum balik, yang laki-laki, maka itu masih halal. Kecuali apabila dia niatnya menyimpan harta, maka termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya ditanya, antum niatnya beli perhiasan buat apa? Buat berhias, maka tidak wajib zakat. Antum niatnya beli perhiasan buat apa? Buat nyimpan harta, buat tabungan, maka wajib keluar zakatnya apabila telah mencapai 85 gram. Bagaimana dengan harta-harta yang lain? Semua harta di rumah yang menjadi simpanan, maka nilainya digabungkan dengan nilai emas. Antum punya motor, tapi motornya buat saya pakai sehari-hari, oh enggak ada wajib zakatnya. Saya punya motor Vespa tahun 60, terus jadi apa itu? Jadi koleksi, buat apa ya? Siapa tahu nanti dijual beberapa tahun ke depan, mahal harganya, berarti buat harta simpanan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun belum dijual. Ya terserah, antum pokoknya niatnya menyimpan harta, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya, digabungkan dengan harta yang ada. Jadi zakat emas dan perak ini berlaku untuk seluruh harta yang antum simpan. Berarti termasuk uang? Iya, menurut mayoritas ulama termasuk uang. Dia nilainya digabungkan dengan emas, bukan digabungkan dengan perak. Jadi nilai uang yang antum simpan di bank, maka atau di bank atau dimanapun itu, semuanya digabung dengan nilai emas yang antum miliki. Tapi kalau misalnya semua harta tersebut bukan harta simpanan, seperti misalnya motor digunakan sehari-hari, mobil harga 500 juta sekalipun, kalau dia digunakan sehari-hari tidak wajib zakat. Antum punya motor Vespa yang terbaru 200 juta misalnya, wajib zakat tidak? Kalau digunakan sehari-hari tidak wajib zakat. Antum punya mobil Mercedes, Mercy setengah M atau bahkan 1 M, maka tidak wajib zakat kalau memang itu digunakan sehari-hari. Jadi seluruh harta yang digunakan sehari-hari, atau misalnya HP emas yang harganya sampai 350 juta, HP berlapis emas misalnya, digunakannya oleh siapa? Oleh perempuan. Nanti dilihat. Kalau memang dia gunakan perhiasan maka tidak masalah. Namun perhiasan yang di atas batas kewajaran penduduk setempat, maka itu tetap dimasukkan ke dalam zakat. Misal, penduduk setempat kalau pakai perhiasan itu paling maksimal 25 gram misalnya, atau rata-rata paling 10 gram, 15 gram. Kemudian ada ibu-ibu yang pakai perhiasannya setengah kilo,
Ya, gelangnya dari mulai awal pergelangan sampai siku. Kiri kanan. Kalungnya besar. Antingnya juga panjang. Udah gitu pakai gelang kaki. Gelang kakinya kayak sinaca, tebel-tebel gitu ya. Maka kalau sudah di luar batas ambang kewajaran masyarakat setempat, dia tetap dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, emas yang wajib dizakati. Namun kalau masih batas-batas wajar, sekitar 15 gram, 20 gram, ini masih banyak orang yang pakai perhiasan segitu. Ya misalnya di orang-orang sekitar atau umumnya orang itu paling pakai perhiasan gelang 5 gram, paling gede, jarang sampai 15 gram gelang doang. Kemudian kalung misalnya paling 3, 5 sampai 10 gram. Cincin ya paling 2, 3 gram. Maka itu tidak masalah. Tapi kalau sudah lebih dari batas kewajaran secara umum, menurut kebiasaan masyarakat setempat, maka sudah wajib di zakat. Baik. Wal fiddatu mi'ata dirham. Adapun perak, maka batas minimal dikeluarkan zakatnya adalah 200 dirham. 200 dirham. 1 dirham berapa gram? 1 dirham itu 3 gram. Dibulatkan. Karena para ulama beda pendapat antara 2,9 atau 3,3. 3 gram, kurang lebih 3 gram. 3 gram perak. Berapa rupiah 3 gram perak? Rupiah murah di Indonesia karena di Indonesia termasuk penghasil perak yang sangat besar, jadi murah perak di Indonesia. Paling 1 gram itu, bahkan 1 gram ada yang masih jual mungkin sekitar 10 atau 15 ribu perak, murah. Jadi 1 dirham itu kurang lebih 50 ribu ya, normalnya. Kadang-kadang turun di 35, kadang-kadang naik di 75, tapi rata-rata 50 ribu. Berarti kalau misalnya kita pakai ukuran dirham, 50 ribu kali 200 berapa? 50 ribu kali 200. Hah? 25 ribu? Gimana sih? 10 ribu. 50 ribu kali 200. 10 juta. Maka berarti kalau ngikutin hitungan perak, punya harta 10 juta wajib dikeluarkan zakatnya. Namun mayoritas ulama berpendapat, uang sekarang ini ngikut ke emas 85 gram. Kalau 85 gram berapa juta? Sekarang emas berapa? Wahai para akhwat, emas berapa sekarang 1 gram? Emas itu 600 sampai 900. Tergantung kualitas. Katakanlah misalnya kita bulatkan yang 24 karat 1 juta, berarti 85 juta. Nggak nyampe. Berapa? 800? Berapa 1 gram emas 24 karat berapa? 930. Ya, tadi kan dibulatkan kalau misalnya 1 juta. Tahu kan? Nanti kalau udah jadi ibu-ibu juga pasti mantengin harga emas. Ya. Sekitar 900 ribu ya, sekitar 80 juta lah. Kita bulatkan sekitar 80 juta. Berarti kalau belum nyampe 80 juta nggak wajib zakat. Tapi kalau pakai hitungan perak, 10 juta wajib zakat. Pertanyaan orang Indonesia, kalau punya simpanan 10 juta, orang miskin atau orang kaya? Yang punya simpanan 10 juta orang miskin atau orang kaya masuknya? Mana ada orang kaya di Indonesia punya simpanan 10 juta? Miskin di Indonesia punya 10 juta itu. Maka berarti yang lebih tepat adalah perak. Yang lebih tepat adalah emas. Kenapa? Karena 10 juta di Indonesia, mungkin menurut antum gede kali ya. 10 juta itu di Jakarta sebulan habis. Jabodetabek. Nggak percaya wen, coba tanya abinya wen. Bi, pengeluaran berapa tiap bulan? Itu rata-rata 5 sampai 10 juta. Untuk tingkat menengah. Tingkat menengah 5 sampai 10 juta. Kalau misalnya punya cicilan, bahkan kadang-kadang ada orang yang cicilannya doang 10 juta per bulan. Cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, cicilan HP 10 juta per bulan. Cicilannya doang 10 juta. Orang miskin. 10 juta itu, punya simpanan 10 juta itu miskin. Miskin. Tapi yang lebih miskin, ya hutangnya di atas 10 juta. Tapi orang yang kaya hutangnya ratusan juta. Di Indonesia kan gitu.
Makin banyak hutang pasti makin kaya. Karena mereka kayanya lewat hutang, rata-rata begitu. Maka yang punya simpanan uang kurang dari 80 juta tidak wajib zakat. Berarti kalau dia sudah sampai 80 juta dan itu berlangsung selama 1 tahun, baru dikeluarkan wajib zakat. Baik. Wa mazada fa bihisabih. Adapun yang lebih maka dihitung saja sesuai dengan persentase yang ada. Berarti persentasenya berapa persen? Wa yajibu fihi ma rubu'ul usyur. Yang wajib dikeluarkannya adalah seperempat, betul. 0,25%. 2,5%. Rubu'ul usyur. 1/4/10. Ithnani wa nisfil mi'ah. 2,5%. 2,5%. Itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti kalau misalnya antum punya perak, pure perak simpenan, batangan perak sebagai simpenan, nilainya 10 juta, wajib zakat tidak? Tepat, wajib zakat tidak? Wajib. Berapa yang wajib dikeluarkan? 2,5 dari 10 berapa? ,25 ya. Berarti sekitar berapa persen? Misalnya 10 juta. Berarti dia 2,5%-nya berapa? 10 juta berarti 250.000. Maka wajib dikeluarkan 250.000. Kecil buat orang yang punya 10 juta. 250.000 enggak besar. Kalau dibandingin sama 10 jutanya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama kebutuhan biasanya 250.000 gede. Buat bayar listrik. Ya kan? Buat bayar listrik. Kalau memang emas, maka berarti dia nunggu 80 juta. Wa mazada fa bihisabi, maka kelebihan sedikit pun mengikuti persentase yang ada. Wala budda fihi minal haul, maka wajib juga ada haul yang berlangsung selama setahun. Sehingga kalau misalnya antum punya harta 80 juta. Sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Misalnya katakanlah biar gampang Ramadan. Tanggal 1 Ramadan, hitungannya haulnya hitungan Hijriah, bukan Masehi. Tanggal 1 Ramadan antum punya 80 juta. Kemudian, bulan Sya'ban tahun depan, belum masuk tanggal 1 Ramadan, ternyata berkurang hartanya menjadi 50 juta. Maka tanggal 1 Ramadan, antum hartanya ternyata tinggal tersisa 50 juta. Wajib zakat tidak? Tidak wajib zakat. Atau misalnya, ketika sebelum Ramadan, tanggal 29 Sya'ban, nambah lagi jadi 80 juta. Masuk tanggal 1 Ramadan, wajib zakat nggak? Antum tanggal 1 Ramadan, punya uang 80 juta. Bulan Sya'ban, awal Sya'ban, berkurang jadi 50 juta. Tanggal 29 Sya'ban, nambah lagi hartanya di 80 juta. Pertanyaannya, tanggal 1 bulan Ramadan yang akan datang itu, besoknya, wajib zakat atau enggak? Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena haulnya diulang dari awal ketika dia sampai 80 juta lagi. Ketika sudah berkurang, maka haulnya diulang dari awal ketika dia hartanya sampai nisab lagi. Diulang dari awal, bukan ngelanjutin. Dipahami ya? Baik. Illa ma hasala min ma'danin aw rikaz, kecuali kalau emasnya didapatkan dari pertambangan atau dari harta karun, maka tidak butuh haul, dikeluarkan saat itu juga. Ya, kecuali kalau emasnya atau peraknya didapatkan dari tambang langsung atau dari peninggalan jahiliyah. Misalnya antum menemukan emas peninggalan harta karun dari Majapahit. Misalnya jumlahnya sekitar 100 gram. Misalnya antum menemukan piring emas Majapahit pas ditimbang 100 gram, maka wajib dikeluarkannya saat itu juga. Enggak nunggu setahun. Tidak nunggu setahun. Dipahami ya? Karena dia didapatkan langsung dari bumi, seperti itu. Itu namanya rikaz atau ma'dan dari pertambangan. Antum misalnya menambang sendiri, baik itu nambangnya di sungai ataupun nambangnya di darat, sama saja. Maka tidak ada haul. Ya. Jadi untuk zakat emas atau perak yang didapatkan dari tambang ataupun harta peninggalan jahiliyah, maka tidak ada haulnya. Dipahami? Baik.
Kemudian nilainya pun berbeda. Kalau ma'dan, pertambangan, ini rubu'ul usyur. Kalau pertambangan sama 2,5%. Adapun rikaz itu apa? Harta peninggalan jahiliyah, harta karun jahiliyah, maka dia ishruna fil mi'ah, 10%. Wa fir rikazil khumus, 1/5 atau 10%. Ishruna 20, ya 20%. Wa fir rikazi al khumus, 1/5 berarti 20%. Jadi kalau antum menemukan harta peninggalan jahiliyah maka wajib dizakati berapa? Saya ulangi, al khumus 1/5. Berarti berapa persen? 20%. Seperti itu. Ini adalah zakatnya emas dan perak. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun harta yang ada sekarang, seperti misalnya antum punya perhiasan, berlian, mutiara, wajib zakat nggak? Harta-harta dari perhiasan seperti berlian, mutiara, kristal, wajib zakat nggak? Wajib zakat kalau diniatkan sebagai harta simpanan. Dipahami ya? Tapi kalau sebagai perhiasan antum pakai, istri antum pakai, maka tidak masalah. Tidak ada zakatnya. Tapi kalau sebagai harta simpanan, antum punya berlian misalnya, setengah gram, kenapa nggak dipakai buat perhiasan tapi disimpan simpanan masa depan? Maka dia wajib zakat. Terhitung dia sebagai harta, nanti dimasukkan ke dalam nilainya emas, karena dihitungnya sebagai harta simpanan. Jadi seluruh harta simpanan dihitung ke dalam nilai emas, dihitung dalam nilai emas. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Karena kalau namanya harta simpanan akan ada di niat untuk apa? Niat untuk dijual seminimalnya. Ketika sudah ada niat dijual, maka itu tidak terjadi sudah terjadi zakat perdagangan kalau mendapatkannya memang dijual juga gitu. Mendapatkannya dari hasil jual beli juga. Kalau mendapatkan dari hasil, nantilah kita bahas di zakat perdagangan insyaallah. Untuk zakat emas dan perak sampai di sini dulu. Apakah ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Kesimpulannya untuk zakat pertanian dan perkebunan yang wajib zakat apa saja? Kurma dan anggur saja. Kalau pertanian, semua biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok. Baik, seperti itu. Berapa zakatnya? Itu nisabnya 5 wasaq. Taib, nisabnya 5 wasaq. Yang wajib dikeluarkan berapa persen? 5% apabila membutuhkan biaya. Kalau tidak membutuhkan biaya untuk pengairan, 10%. Taz. Kemudian emas dan perak. Emas berapa nisabnya? Awal nisabnya berapa emas? 25 gram atau 20 dinar. Perak 200 dirham. Berapa yang wajib dikeluarkan? 2,5%. Kecuali ma'dan, hasil pertambangan, dan kecuali rikaz. Kalau pertambangan sama. Ada haul 1 tahun kecuali ma'dan, pertambangan. Pertambangan ada haulnya? Tidak. Langsung dikeluarkan saat itu juga, nilainya sama 2,5%. Jadi pertambangan yang dikeluarkan zakat itu emas dan perak ya. Kalau misalnya antum nambangnya nambang minyak, nggak dikeluarkan zakatnya. Nambangnya nambang apa? Nikel, tembaga, apalagi kemudian apa yang lebih mahal dari emas itu? Nium apa? Yang di platinum, bukan. Yang di Papua itu, nih yang lebih mahal dari emas itu apa? Ditambang itu. Ya pokoknya itulah. Katanya itu bisa lebih mahal harganya daripada emas, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya kecuali tadi buat harta simpanan, tapi kalau sebagai perhiasan tidak masalah. Tidak akan dikeluarkan zakatnya. Permata, berlian tidak wajib dikeluarkan zakat. Kemudian rikaz, harta jahiliyah, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya berapa? 20% dan tidak ada haul. Ma'dan, pertambangan tidak ada haul, rikaz juga tidak ada haul. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Apakah ada tanyakan? Dipersilakan apabila ada tanyakan. Cukup? Fadal. Kalau emasnya emas simpanan juga, hartanya harta simpanan juga, maka semua nilainya digabung,
maka semua nilainya digabung. Tapi kalau misalnya hartanya berupa perak dan berupa emas, maka nggak digabung. Perak, emas. Tapi semua harta selain perak dan emas itu digabung ke nilai harta simpanan. Selain emas dan perak, bukan dipakai, benar-benar simpanan. Ya, bukan dipakai. Jadi itu benar-benar simpanan, maka itu termasuk ke dalam kategori emas nilainya. Tapi kalau misalnya antum punya motor bagus tapi dipakai, benar-benar pakai gitu. Ini adalah pakaian saya, koleksi saya, bukan untuk dijual, bukan untuk juga niat nanti kalau jual, nggak ada niat seperti itu. Tidak ada yang wajib dizakati. Kalau dipakai, misalnya antum punya baju perang, ada emas-emasnya, itu haram ya kalau itu ya, perhiasan. Misalnya perempuan lah, punya baju perang, ada emas-emasnya, perhiasan emas-emasnya, misalnya, karena dia halal, tidak masalah. Begitu, tidak masalah seperti itu. Ya, kalau misalnya semua nilai emas, kemudian antum harta simpanan di bank misal berapa ratus juta, maka itu digabung. Nilai simpanan emas, nilai simpanan uang, dan harta-harta lain yang memang itu harta simpanan antum digabung. Menjadi satu di emas. Dipahami ya? Adapun perak, misah. Perak sama emasnya nggak digabung. Kecuali kalau antum mengikuti pendapat sebagian ulama. Yang jadi masalah itu perbedaan pendapat itu yang selain emas kan. Yang selain emas ini ikut nilai perak atau ikut nilai emas gitu kan. Nah, menurut para ulama ikutnya nilai emas, maka digabung dengan emas. Sebagian kecil ulama mengatakan ikut nilai perak. Tapi kalau misalnya ikut nilai perak maka memberatkan. Karena 10 juta wajib keluar zakat ini memberatkan. Karena yang punya bukan orang kaya. 10 juta bukan orang kaya di Indonesia ukurannya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Tapi selama barang tersebut dipakai, digunakan, maka itu tidak termasuk yang wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah disimpan. Ya. Yang disimpan. Rumah, antum punya rumah misalnya nilainya 5M, wajib zakat nggak? Enggak wajib kalau dia tempat tinggal antum. Tapi kalau antum membuat rumah itu sebagai investasi, misalnya nanti saya akan jual rumah ini, itu maka dia bisa masuk nanti di zakat perdagangan. Yang zakat perdagangan nilainya digabungkan dengan nilai harta yang ada. Begitu. Walaupun gak ada yang jual. Atau misalnya rumahnya disewakan. Ada zakatnya berarti. Karena sewa itu masuk dalam bagian perdagangan. Jual beli jasa. Ya. Walaupun gak ada yang nyewa. Walaupun baru diplang doang, disewakan, dijual. Maka tetap dikeluarkan zakatnya. Ya salah sendiri antum niat jual. Begitu. Sudah dikeluarkan zakat. Tapi kalau nggak ada niat dijual, nggak ada niat disewakan, maka tidak ada wajib zakat. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Ada tanyakan lagi? Jelas insyaallah? Baik, kalau demikian kita cukup sampai di sini. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita bahas zakat perdagangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang ikhwan banyak yang belum makan katanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.